Pujian ini merupakan doa kami, pengakuan kami, kerinduan kami untuk terus dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Namun secara manusia kami sangat terbatas menyenangkan hati-Mu. Tapi kami bersyukur bahwa Roh-Mu yang kudus ada pada kami, yang menjadi penolong bagi kami untuk dapat menyenangkan hati-Mu. Dan kami mau terus rindu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami bersyukur boleh memuji, menyembah, memuliakan Engkau, dan juga akan membaca, merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti kebenaran firman, menerima firman dengan sukacita, dan menjadi pelaku firman. Pakailah kami terus hamba-hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan ini untuk dapat menyenangkan hati-Mu, secara harus menghadapi tantangan, pergumulan yang tidak mudah untuk kami lakukan. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami dan menolong kami. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan pada sesi terakhir pada malam hari ini. Kita bersyukur kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kita boleh mendengarkan kesaksian-kesaksian dalam pelayanan. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah jadilah pemimpin yang kreatif seperti Daud. Nah, pendeta atau gembala itu pemimpin. Jadi kita pelayan-pelayan Tuhan pemimpin. Amin. Ya, ini satu hal yang tren ya. Katakan kiri kanan, Anda seorang pemimpin. Tetapi ketika ditanya Anda seorang pemimpin yang bagaimana? Yang biasa-biasa saja, luar biasa, kreatif, atau yang bagaimana? Tidak semua pemimpin kreatif. Nah, dari mana kita tahu pemimpin itu kreatif? Ya dari kinerjanya, dari apa yang dia lakukan. Kalau hanya itu-itu saja, ya itu tidak kreatif. Sekali lagi kiri kanan, itu saja nggak kreatif. Itu saja kok dibilang kreatif. Mau ada ya seorang tokoh berkata mau buat sesuatu yang besar dengan cara yang sama, itu mimpi, itu gila itu katanya. Jadi mau yang wah tapi gitu-gitu aja caranya. Jadi harus ada terobosan. Nah kita sudah lakukan itu. Nah kita sudah komitmen untuk itu. Tetapi ada tantangan di depan. Ada godaan mau mundur juga. Ada godaan. Nah penggoda memang kerjanya begitu, menggoda. Nah persoalannya yang digoda ini mau apa tidak? Ya tapi karena melihat tantangan yang berat, ya kadang-kadang tergoncang juga. Maka untuk itu dibutuhkan pemimpin yang kreatif, kita sebagai gembala-gembala di GKRI. Ayat firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ya. Nah, melihat tema ini, pemimpin yang kreatif seperti Daud, Nats ini tidak berbicara bahwa dia sudah jadi pemimpin. Dia sudah bisa menjadi model bahwa dia sudah berhasil, tidak. Nah, di bagian ini justru ini adalah langkah awal. Ya, baru mulai tampil dia untuk menjadi seorang pemimpin. Dan kita bisa lihat memang dia sungguh kreatif. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin kreatif meneladani Daud ada beberapa hal kalau kita melihat. Yang pertama, ya Daud memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan baru. Nah, kita sebagai pemimpin, ya kalau boleh dikatakan kita ini adalah pemimpin kreatif, maka harus ada keberanian. Seorang pemimpin yang katanya dia kreatif tapi tidak mau berani melangkah, tidak mau membuat terobosan, tidak mau membuat sesuatu yang baru, itu bukan seorang pemimpin kreatif. Dia hanya ngikut-ngikut saja. Ya cukup begini-begini saja sudah aman kok.
Tetapi pemimpin kreatif itu memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan. Nah, Daud bisa saja untuk tidak menghadapi Goliat. Ya, dia bukan jatahnya untuk menghadapi Goliat. Ada kakak-kakaknya, panglima-panglima perang yang hebat, yang luar biasa, dan dia belum dilatih untuk jadi pemimpin perang atau menghadapi musuh secara peperangan itu. Tetapi ketika dia ditugaskan oleh ayahnya untuk mengunjungi kakak-kakaknya, dia mendengar tentang situasi peperangan itu, dan itu yang menggelisahkan hatinya. Itu yang membuat dia, wah, ini nggak bisa didiamkan ini. Ya. Nah, dalam kesaksian kita, puji-pujian kita kira-kira begini, wah, ini banyak jiwa-jiwa yang tersesat, wah, ini nggak bisa dibiarkan ini harus menggelisahkan hati kita. Amin. Wah, ini jemaat mulai mundur ini, ini menggelisahkan hati kita, harus buat sesuatu. Oh, ini jemaat tidak bertumbuh ini menggelisahkan kita. Akhirnya kita berani menghadapi tantangan baru itu. Ya. Di ayat 23 berkata begini, 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Nah, yang lain sudah tawar hati, udah merasa nggak bisa kita hadapi tantangan ini, musuh ini terlalu berat. Ya, mungkin tadi kita senyum atau setuju tidak apa yang diingatkan oleh evangelis Bapak Daniel Dongmo. Ya, jangan dikurangi lagi. Ini berat juga ya, berat atau ringan? Kita bilang ringan, saya bilang nggak berat juga ya. Terus bagaimana? Ini tantangan. Ya, Daud berkata kepada Saul, jangan seseorang menjadi tawar hati. Nah, seorang pemimpin yang kreatif, kalau dia tidak punya keberanian menghadapi masalah, dia akan tawar hati. Dia akan berkata, sudah, jangan lanjutkan peperangan ini, jangan lanjutkan perjuangan ini, sudah, kita cukup begini-begini saja, kita nggak usah cari masalah baru lagi. Ya, tetapi Daud tidak bisa. Walaupun yang lain tawar hati, dia tampil. Ini suatu keberanian yang luar biasa. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Apa dia tahu siapa lawannya? Dia tahu. Ya, dia tahu siapa yang harus dihadapi. Tapi ada keberanian yang luar biasa, ya, sesuatu yang menggelisahkan hatinya karena perlakuan orang Filistin itu, ya, menghina umat itu, menghina nama Allah itu membuat dia tidak bisa diam. Ini harus diselesaikan. Tetapi ada harga. Ya, berani menghadapi tantangan, tetapi juga berani bayar harga. Ya, harga yang termahal adalah nyawa. Karena diajak 1 lawan 1 loh. Ayo, duel ini 1 lawan 1 loh. Siapa sih Daud yang masih muda, kemerah-merahan dikatakan, dia tidak mahir dalam berkelahi dengan manusia, hanya dengan binatang saja, serigala, singa. Ya, dia tidak menghadapi musuh, strategi musuh tidak, alat perang, senjata perang, mana? Tidak ada. Tetapi dia berani bayar harga. Risiko yang tertinggi adalah mati. Seorang pemimpin kreatif siap bayar harga, siap mati. Amin. Kecil kali aminnya. Amin. Begini, kalau kita lihat kitab Wahyu kan ada ini jiwa-jiwa yang sedang berseru-seru, kapan lagi, berapa lama lagi, terus Tuhan bilang enggak, masih ada, masih kurang yang mati, yang martir itu masih kurang. Ternyata ada dari ruangan ini yang dibutuhkan. Bapak Ibu siap? Wih, mantap, itu baru keren. Siap kepalanya dipenggal, amin. Luar biasa. Itu Daud. Ya, siap. Nah, berani bayar harga, berani menghadapi tantangan, berani buat spekulasi, mungkin orang bilang itu spekulasi. Nah, di dalam pelayanan kami menghadapi, buat komsel, buat ini, buat metode ini, ada yang nggak suka, ada yang nggak usah pendeta gini, kita gini-gini aja, nggak usah terlalu mikir. Waktu Pak Daniel Dongmo presentasi misi, oke, kita doakan, kita dukung semampunya kita, berani bayar harga, nggak terlalu banyak. Tetapi ada majelis bilang begini, Pak Pendeta, kenapa ini harus ke luar negeri? Kan di sini masih banyak. Saya bilang, iya di sini banyak, di sini juga ya, di sana juga. Harus kita kerjakan bersama. Amin.
Jadi di sana kita doakan, terus kita buat terobosan baru, berani bayar harga, kita jalan, maka kita akan lihat kemenangan. Kalau kita nggak berani bayar harga, nggak berani buat sesuatu yang baru, nggak bakalan terjadi sesuatu. Memang awalnya ya susah ya, sampai ada yang bilang, ya di dalam ini kita keropos, di luar kenapa harus pergi pikiran misi, di dalam kok, enggak kan di dalam kan kita layani. Siapa bilang keropos? Tidak, hanya langsung tiba-tiba berubah kan tidak mungkin. Ya tetapi kita terus layani. Berani membuat sesuatu. Waktu kami melayani, ya saya punya kelemahan di dalam doa. Karena latar belakang gereja yang ya berdoa itu sambil jalan bisa. Tuhan berkati kami hari ini, amin, haleluya, selesai jalan. Istri tidak. Istri latar belakang yang memang harus kadang-kadang sembahyang tahajud itu ya, jadi dilakukan. Ya, jadi udah terbiasa. Jadi pernahlah kami ini berantem gara-gara berdoa. Berdoa, sudah berdoa. Harus aku bilang ke aku berdoa. Sambil jalan aku berdoa, saya bilang. Nggak bisa ngelak kan? Itu waktu pernikahan baru ya, jadi anak masih kecil. Kalau anak masih kecil masih kadang-kadang bertengkar ya. Tapi kalau udah anak besar enggak lagi ya Bapak Ibu ya, enggak ketahuan ya. Nah akhirnya dinasehatilah istri sama seseorang, kalau suami mau berubah jangan banyak bicara tapi banyak doa. Wah, rupanya didoakan saya dan tahun 2008 ada kesempatan ke Korea ya, gereja Myeongsang, Pak Chen sudah ke sana, doa pagi. Wah luar biasa perkembangannya. Dan ada gua, jadi kami disuruh berdoa. Supaya saya ngerti doa harus ke Korea. Wih keren banget ya. Pulang-pulang langsung saya katakan sama majelis, besok kita doa pagi, titik. Wah istri saya berbunga-bunga hatinya. Ini dia. Wow, langsung kami ada doa dan memang terjadi sesuatu terobosan. Tantangannya besar, serangan kuasa gelap luar biasa. Ya, bertubi-tubi tapi perkembangan jemaat luar biasa. Doa pagi. Orang yang kita tidak kenal aja datang. Waktu baru bangun gereja, waktu itu kan izin tidak ada ini dan segala macam, kita was-was. Hanya datang kasih berkat. Ya, saya disuruh Tuhan untuk kasih uang ini, suruh beli kursi. Coba, siapa kita nggak kenal sampai sekarang orangnya. Nah, waktu buat terobosan itu, kadang-kadang jam 5 pagi, siapa yang akan datang? Ternyata pengurus-pengurus gereja datang, doa pagi terus, doa pagi. Buat sesuatu, buat terobosan, berani bayar harga. Ya berani jam tidur ya, jam-jam 5 itu paling enak sebenarnya ya, tarik selimut ya. Tapi harus tanggalkan selimut dan pujian, penyembahan datang kepada Tuhan. Sudah sejauh mana kita berani membuat terobosan ini, menghadapi tantangan? Ya, karena untuk kita mau ya besar, GKRI besar, tidak tergantung kepada satu pribadi, tapi kita bersama-sama. Ya kita lah harus bergandeng tangan. Ya kalau dalam pembacaan ini Daud seorang diri saja berani, bukankah lebih hebat lagi kita yang sekian banyak ini adalah pribadi-pribadi yang berani itu? Berarti sesuatu akan terjadi. Kita pastikan bahwa kitalah sebenarnya pemimpin yang kreatif itu, amin, buat sesuatu. Ya, ada LPA kasih menawarkan kerjasama. Caranya bagaimana? Wah, saya tidak terlalu ke sekolah minggu, tapi istri langsung komunikasi. Oh buat begini-begini di tempat yang bukan gereja. Hanya satu, ada 2 orang anak sekolah minggu, tapi buat di situ memang tujuannya begitu. Dan ketika kita buat, wah luar biasa. Dan ada satu kesaksian ketika melayani anak-anak, mau kita doakan, dia takut mati. Bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Kenapa takut mati? Nanti jadi hantu. Dia bilang. Jadi dia dikuasai ketakutan. Nah langsung istri doakan, dia tenang. Ya itu kesempatan. Dan ini kita buat sesuatu. Kadang-kadang was-was juga. Nah ketika lakukan sendiri di tempat lain, yang hadir orang tuanya. Ya datang ada mahasiswa yang praktik. Bu pendeta.
tuanya, ya gak apa, maju saja, berani. Dan kita lakukan, orang tuanya senang. Kami sangat senang katanya, anak-anak kami mengalami sesuatu. Ya. Berani melakukan sesuatu, berani menghadapi tantangan. Goliat yang luar biasa terkenal, peralatan yang lengkap, senjata yang lengkap, dan yang lain sudah tawar hati. Tapi Daud berkata, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Janganlah hamba-hamba Tuhan Gekri tawar hati. Janganlah saya menjadi tawar hati, walaupun hampir mulai tawar hati. Waduh, bahaya ini. Ada yang mulai tawar hati? Bisa loh. Ini gimana kira-kira? Ada seorang jemaat kemarin menyampaikan salam buat Pak Ketum dan menyampaikan sesuatu. Udah saya sampaikan tadi. Dan kami mulai agak was-was juga menggumuli ini karena langsung berkata begini, ternyata sinode kita belum terdaftar ya, belum ada sinode ini, belum jelas ini. Akhirnya saya berusaha menjelaskan. Tapi pesannya baik sekali, sampaikan ke Bapak Ketum supaya segera diusahakan. Ya, Pak Ketum tadi katakan jenis ini hanya dengan doa dan puasa. Haleluya, amin. Ya, tapi saya pikir ada cara, tapi caranya nanti kita bagian berikut ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama tadi kita mari berani buat sesuatu. Walaupun ada nanti 1-2 majelis enggak setuju, dia keluar enggak apa-apa. Tapi kita tahu ini benar, kita tahu ini suatu terobosan, kita tahu ini untuk kemajuan. Enggak mungkin kita menghancurkan pelayanan kita. Saya katakan kepada mereka, enggak mungkin saya menghancurkan pelayanan ini. Ayo dukung saja. Nanti kita sama-sama menggumuli bersama supaya melihat pekerjaan Tuhan. Yang kedua, mempergunakan apa yang ada dengan maksimal. Ya, Daud tidak minta pedang, walaupun Saul kasih, ketopong dikasih, baju dikasih, tapi nggak cocok buat Daud. Malah dikembalikan, nah ini ambil saja. Nah sering kali kita nggak muncul kekreatifan kita karena hanya mengharapkan saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Karena saya belum dapat ini, belum dapat ini, apa yang saya mau buat? Padahal kita sebenarnya sudah punya. Pasti sudah punya. Ya apa yang ada pada kita itu aja kita gunakan. Kita lihat Daud hanya mencari batu kan? Karena dia terbiasa dengan itu. Mungkin kita apalah batu yang licin itu hanya 5 lagi tuh. Kalau salah tembak bagaimana? Dan diketawain oleh Daud, oleh Goliat. Ya si Daud diketawain, kamu gimana ya? Ini senjata hebat, orang itu dia didatangi oleh orang yang seperti ini. Mungkin orang berkata, ya Gekri apa ya? Apalagi di Kupang ya, Pak Cepulus, Pak Domi, ya Gekri apa itu ya? Jenis apa itu ya? Enggak terkenal. Bagaimana di Blitar terkenal Pak Gekri? Lumayan ya, roti hidup ya, dikenal roti hidup atau Gekri Pak? Puji Tuhan. Apa sih yang dibuat roti hidup? Ya kecil, nggak terkenal. Tapi ya sesuatu yang kita punya ketika kita lakukan ya dengan maksimal ya. Jadi mempergunakan sesuatu dengan maksimal apa yang ada pada kita. Hanya dengan 5 batu saja dengan umban. Ternyata Goliat kalah. Ya, memang perlu kita praktekkan apa yang ada pada kita. Ya, lakukan saja. Ya, kelihatan sederhana. Hanya saya katakan waktu pulang dari Korea, yuk mulai doa yuk. Doa saja, tidak ada yang lain. Tapi kemudian Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Ya. Oh, ada berkata gini, gereja kita sebenarnya supaya cepat harus siap alat-alat semua dulu. Loh, kita kan nggak punya. Tetapi salah satu hal-hal yang perlu juga memang kita butuhkan itu. Nah, tetapi apakah kita harus menunggu itu? Nah, ternyata dengan mulai doa, mulai melakukan sesuatu, ternyata Tuhan berkati. Tuhan buat yang jauh dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Daud mencari batu. Kecil lagi batunya,
hanya 5. Tetapi dia mahir dengan itu. Bapak Ibu mahir dengan apa? Saya mahir dengan apa? Saya apa yang mau saya bisa buat? Walaupun kelihatannya sederhana, tetapi ketika itu di tangan Tuhan, hasilnya dahsyat. Amin. Hasilnya dahsyat. Nah, pergumulan kita bersama adalah untuk GKRI. Ya. Kita bersama-sama menggumuli, mendoakan. Kemarin saya katakan ke Pak Ahas pas lagi bagian, Pak Ketua, kita ini perlu ada hamba Tuhan di Bali, doa puasa lah sekali sebulan, di mana doa semalaman, ayo. Dan diresponi Pak Ketua Rayom dengan bagus sekali. Ayo kita doa, ayo. Walaupun kita tiap bulan sudah ada doa, tapi itu sesuatu yang bagus ya, kita maksimalkan aja. Itu bukan hal yang hanya lalu saja. Ya, jadi di setiap bulan sekali ada doa, ada doa, ada doa. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Amin. Kelihatan apa yang kita punya? Oh, hanya doa, apa sih? Oh, jangan kira. Tetapi karena kita lakukan, ya, mempergunakan apa yang ada dengan maksimal, ya, mulai ya pelayanan hanya kecil, hanya sedikit. Ayo. Ya, ketika menghubungi Pak Roni, ya bergumul, saya katakan berdoa dulu di sana, kami berdoa di sini. Ya, tapi ketika kita kan mulai dari nol loh ya. Silakan apa yang ada yang Bapak bisa buat, lakukan. Ketika beliau katakan siap dan sudah di Tabanan, kita terus akan doakan. Yang ketiga, teladan daripada Daud adalah mengandalkan Tuhan dalam segala tindakan. Ya. Di ayat 33 berkata begini, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menanggap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi bukannya tanpa perhitungan ya, bukannya suatu keberanian yang konyol, tidak. Tapi pengalaman yang tampaknya sepele sebagai gembala itu, ya ternyata ketika dia mengandalkan Tuhan, ketika dia datang kepada Tuhan, dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Ya, mengalami kemenangan yang luar biasa. Di ayat 45 berkata begini, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Pertemuan kita bukan mengandalkan kekuatan kita saat ini. Kita akan berkumpul mau berdoa, mau berserah kepada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan. Memang ada hal yang harus kita bicarakan, ada hal yang harus kita pikirkan, ada hal yang kita harus pelajari. Itu perlu kita pelajari, perlu kita mulai uji coba, mulai praktekkan
Tetapi semuanya kemudian kita bawa kepada Tuhan dan kita berkata Tuhan akan menolong. Tuhan akan membuat kita berhasil. Ya. Tuhan akan membuat semua gekri diberkati Tuhan. Amin. Semua gekri diberkati Tuhan. Nah, waktu Pak Ketum tadi bicara menantang juga ya. Wah, ini tahun depan kalau ada pertemuan saya mau biaya 1 orang. Ya. Berarti iman kita adalah kita diberkati Tuhan. Bukan iman kita minta supaya saya diberi, tapi saya akan memberi. Saya akan menolong. Kenapa? Karena Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberikan kita kemenangan. Tuhan akan memberkati seluruh gekri di Indonesia. Amin. Memberkati. Pernah bincang-bincang dengan Pak Pendeta Iman. Kerinduan beliau luar biasa. Supaya pelayanan dinyatakan Tuhan. Kuasanya dahsyat. Dia bilang pasti bisa. Dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Sama. Jadi semua pelayanan kita gekri. Ya. Masing-masing kita bergerak. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita secara manusia, mungkin bagi Tuhan. Kita percaya, amin. Kita bersama-sama bergandeng tangan, kesehatian kita akan membuat kita berhasil. Daud di dalam bagian ini belum terlihat sebagai pemimpin dia. Menarik sekali, tetapi bisa kita lihat dia memang seorang pemimpin yang kreatif. Bukan setelah berhasil kita lihat dia karyanya ini, tetapi mulai langkah awal ini, di situ dia mulai dikenal, di situ mulai dia berkiprah, ya mulai dikenal. Dia berani menghadapi tantangan. Nah, dalam menghadapi tantangan, berani bayar harga, taruhannya mati. Dia memaksimalkan apa yang ada padanya hanya dengan batu dan umban. Siapa takut? Dan dia andalkan Tuhan, menyerahkan apa yang ada pada kita ketika kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, ini yang kami punya dan kami mau lakukan ya, seperti puisi yang dibuat oleh Pak Ketum ya. Jumlah itu bukan pekerjaan ringan, harus dicicil ya. Bukan untuk menjadikan kita sombong, tetapi mau kita kerjakan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.